seorang sarjana. Nah, itu dia ceritanya. Karena kan orang yang terpenting waktu ulun belum nikah, karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Ridho orang tua saya terjunnya ke sini. Ya udah. Terus setelah menikah, Bapandiran Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aulia Badar dari kantor Berita Antara. Acara kami adalah Bapandiran Santai yang mengetengahkan beraneka macam orang-orang yang punya potensi baik dan punya sesuatu yang sangat bagus untuk kita dengar, yang bisa kita contohkan. Kali ini dalam podcast kami ini menampilkan seorang ibu yang punya kegiatan yang sangat baik di bidang usaha. Usahanya ini namanya adalah Wadai Kering asli Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan kisahnya daripada Ibu Ana. Selamat pagi Ibu Ana. Pagi, ya, Pak. apa kabar? alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast Antara. Ya. Semoga Ibu tetap kuat dalam kondisi PPKM seperti ini ya Bu ya. Amin. Iya Bu, saya melihat Ibu membuat kue-kue yang sebagian besar adalah asli dari Kalimantan Selatan. Bahkan usianya lebih tua dari kakek saya kali Ibu. Iya. Katanya seperti itu. Bagaimana nih Bu ceritanya bisa seperti itu? Apakah memang ini kue-kue turun-temurun dari keluarga dari Ibu? Silakan Bu sampaikan. Ya. Baik, usaha kami ini dimulai dari nenek saya. Jadi sudah 5 generasi sampai ke saya. 5. Insya Allah akan turun lagi sampai ke turunan keberapanya. Jadi kalau yang sekarang megang nih masih saya dan mama saya. Jadi yang kami produksi adalah kue roti gambir. Kenapa dinamain roti gambir? Kue roti gambir itu dulu bentuknya yang aslinya ya, kita nggak bawa di sini. Seperti gambir, betul-betul kayak gambir yang buah gambir. Iya, yang untuk buat menginang. sirih itu. Iya, untuk menginang. Oh. Jadi dulu bentuknya seperti itu, bentuknya keras juga. Jadi makannya dulu nggak bisa langsung dimakan, jadi harus dipotong pakai kacip sama kayak orang memotong pinang. Atau juga kalau sekarang pakai ulek-ulek dipotong dulu, terus direndam, habis direndam ditiriskan baru dikasih ke teh, kopi, jadi sereal Pak. Jadi 4 biji aja tuh dulu kenyang kita. Jadi udah malah nggak makan jadinya? Iya. Makanya dari sereal zaman Belanda dan zaman Jepang lah mungkin dulu. Jadi orang zaman dulu menggunakan roti gambir untuk kayak sarapan gitu ya. Sarapan dia. Campuran ini pakai teh ya? Apa Iya, pakai kopi? Pakai teh, kopi atau susu bisa. Oh, susu. Jadi kayak sereal sekarang kan pakai susu. Jadi orang Kalimantan Selatan sebenarnya keturunan orang-orang bule kali ya. Mengadopsi dari Singapura sih Pak. Dulu kan Singapura. Gimana ceritanya? Kalau dulu bukan pedatuan, kalau orang Banjar tuh bilang pedatuan. Pedatuan kami itu dagangnya ke Singapura bolak-balik kan. Terus mereka beli ini semen untuk ini Semen untuk pembangunan ini tungkunya itu tadi. Tapi semennya yang tahan api. Kalau beberapa kali kita coba yang bikin yang semen yang dari sini nggak bisa Pak. Kuat, ya. Jadi yang uniknya dari produk kami ini pemanggangannya itu menggunakan tungku kayu bakar. Jadi apinya di sebelah kiri. Jadi dia memakai suhu panasnya aja. Nggak, itu tungkunya buatan dari Singapura atau gimana? Buatnya di sini cuma bahannya dari Singapura. Gitu. Mengadopsi dari tungku-tungku yang di Eropa. Yang untuk manggang pizza atau yang kan. Jadi harus kuat ya Bu ya? Sampai sekarang sudah 100 tahun lebih. Tungkunya? Iya. Jadi masih pakai tungku yang lama-lama? Masih pakai yang tradisional. Nggak rusak Bu? Tidak, alhamdulillah. Padahal tiap hari dibakar itu Iya. kan? Luar biasa itu emang. Bisa nanti Pak. Boleh nanti saya mau lihat ya. Kalau mau bawa di sini tungkunya gimana? Iya, Gede banget bisa, ya. bukan open gas. Pernah kita coba di open gas, cuma beda hasilnya. Tingkat kekeringannya, tingkat kadar airnya masih agak tinggi kalau misalkan kita pakai
open gas. Open gas. Kalau yang itu benar-benar kering dia. Jadi Tinggal Mas 2% aja lagi kadar airnya. masih pakai kayu juga bakarnya? Masih pakai kayu. Wow. Kalau kami bilang tuh sibitan. Sibitan? Jadi memanfaatkan dari ini kan dari yang tak Limbah terpakai, lah ya. yang itu. Oh, gitu. Limbah yang baik sih. Iya, jangan limbah ulin limbahnya masih mahal. Iya itu. Iya Bu ya. Ini kan kuenya apa aja sih selain dari tadi mana boleh kita Iya, boleh, dilihat Bu ya? silakan. Ini roti gambir. Gambir ya. Roti gambir yang tadi Ibu sebutkan ya. Ini roti apa Bu? Itu kue semprit. Kue sempit. Semprit. Kalau orang bilang Semprit. sagu. Kue sagu juga. Ini kue apa lagi nih? Kue lidah sapi mini. Kenapa disebut lidah sapi? Lidah sapi emang segede ini Bu? Enggak. Bukannya yang besar. ini lidah sapi. Yang satunya. Nah, gimana? Ya. Kalau si Pak ya. Ya, ya. Kalau yang ini yang lidah sapi. Yang Bentuknya seperti lidah kan. Jadi dulu kayak lidah orang juga ya? Tapi bukan terbuat dari lidah sapi beneran, cuma penamaannya aja kayak lidah kucing kan gitu Pak. Oh iya iya iya. Ini kue tradisional. Katanya dulunya sebesar lidah sapi beneran. Sebesar kayak gini katanya. Terus dimodifikasi lagi segini, terus jadi segini. Sekira langsung makan. Kalau yang besar atau yang kayak ini kan makan nggak mungkin langsung makan habis. Jadi dibikin yang kayak gini. Kalau produksi Ibu ini dijualnya kemana Ibu? Saya kalau jarang lihat. Gimana? Kita untuk dapat barang ini kemana ya untuk dapat? Kalau kami tuh jualnya ada di pasar modern dan tradisional Pak. Jadi kalau pasar modernnya ada di Lotte Mart, terus di Hero yang sekarang buka, Transmart juga ada. Terus dulu masuk Hypermart cuma sudah ini lagi. Ini akan lagi Pak, kita negosiasikan lagi untuk masuk Hypermart. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong Bu, ini yang bikin Ibu atau siapa sekarang ini? Apa? Yang bikin saya, mama saya dan karyawan. Oh, ibunya masih ikut? Masih. Kenapa? Emang belum dipercaya Ibu? Enggak sih, kalau saya tuh biasanya selain urusan di pabrik ya, di rumah produksi, saya tuh urusan luar. Kayak urusannya anggaplah kayak kepala sama ekor saya yang ngurus. Kalau yang tengah-tengah, bagian badan itu mama saya yang urusan masih, dalam dia ya Bu ya. Iya. Soal rasa, soal bentuknya, mengatur formula dan lain-lainnya, ya mama saya Waduh, masih. Jadi benar-benar ininya juru masaknya ya. Ya, Masya Allah. Iya. Tapi emang kalau bisnis seperti itu masih dipegang langsung biasanya masakannya enak gitu. Iya. Ya ini udah bertahan sampai berapa tahun kan luar biasa ya. Dari neneknya, dari neneknya gitu. Neneknya nenek saya. Apa ya kalau orang Banjar bilang itu dari entah ya? Nenek terus nenek di atas nenek datu, apalagi angga ya entah. Kalau orang Banjar bilang entah Pak. Nah, Bu, orang yang membuat kue sejenis ini sekarang ini masih banyak atau tinggal berapa orang saja Bu? Kalau untuk kue roti gambir sama lidah sapi kering ya, Iya. itu kami aja yang bikin Pak. Oh, cuma Ibu aja? Kalau yang lidah sapi basah ada mungkin yang lainnya. Tapi kalau yang untuk roti gambir sama yang ini yang lidah sapi keringnya cuma kami aja yang bikin. Kenapa? Kalau karena masih mempertahankan yang itu tadi tradisionalnya tadi. Jadi hanya Ibu berarti kalau mau cari ini harus ke Ibu lah ya? Iya. Ke toko-toko juga bisa. Ke toko-toko ya? Oh gitu ya Bu ya. Itu jumlahnya berapa Bu kalau kue-kue ini? Apa sebutnya tadi? Wadai kering ya? Iya, wadai kering. Wadai kering itu ada berapa banyak di sini Bu? Banyak sih Pak, kalau kayak yang untuk apalagi kalau bulan puasa itu kan macam-macam, ada yang kastengel apa kan khas-khas lebaran. Oh, itu Cuma ya. kalau kami biasanya yang khas dari Banjarmasin Banjar aja ya. khas Banjar. Kalau yang khas Banjar itu emang terbatas ya? Yang terbatas. Jumlahnya nggak banyak kata Ibu? Nggak banyak sih kalau yang tinggal saya berapa? tahu. Tinggal berapa? Kalau kue kering, kalau kue basahnya kan banyak, Ya, 40 yang berapa kering, macam. Yang kering. keringnya cuma yang ini yang saya tahu. 3 macam ini sama sagu Banjar kalau orang bilang kan. Sagu Banjar ya. Kalau di Jawa kan sagunya es atau ini kan Ibu katanya tinggal di wilayah yang dulu disebut Kampung Pewadaian. Kampung Pewadaian. Iya. Itu gimana ceritanya Ibu? Jadi di Jalan Pangeran atau di Kuin itu
kalau beberapa RT 1 semisal itu khusus untuk bikin soto. Soto, ya. Misalkan di RT 5 kan tuh pakai Ya, saya suka lihat tuh masih ada soto tuh. banyak kan soto Queen gitu. Queen, Dari situ soto Queen. Terus kesananya lagi Kampung Pewadaian gitu kan. Kampung Pewadaian itu macam-macam yang dibikinnya ini rata-rata. Gitu ya. Iya, kue semprit sagu kalau orang Banjar bilang. Kue sagu padahal yang aslinya terbuat dari tapioka, kanji. Kanji ya. Cuma lumrahnya orang bilang kue sagu. Nah, jadi di situ ada lebih dari 5 yang produksi. Gitu ya, nggak Rata-rata banyak. sih keluarga, Pak. Oh, masih keluarga. Iya, masih keluarga. Oh, ya turun-turunan jadinya kayak gitu. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Berarti masih ada yang melestarikannya ya Iya. kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang ini Bu, ada gak faktor yang menyebabkan produk-produk Ibu susah untuk dipasarkan? Ya, salah satunya ini sih, bukan saya aja sih. Hampir semua yang punya usaha juga Karena pandemi ini ya, Bu ya? Karena pandemi, Pak. Sebelum pandemi berarti bagus ya? Alhamdulillah bagus, jalannya bagus juga. Ini tapi masih bersyukur masih bisa jalan, masih bisa hidup usahanya. Kalau sebelum pandemi itu bisa disebutkan berapa banyak produksinya dan setelah pandemi itu berapa banyak produksi? Kalau biasanya ini turunnya tuh hampir 60%-an. 60%, wah besar juga ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Kita berharap nih pandemi segera selesai biar usaha-usaha juga bisa bergerak kembali, orang-orang UMKM juga bisa maju lagi dan tentunya ini membantu masyarakat di sekitar sini juga Dan juga ya. perekonomian Indonesia bisa bangkit lagi ya, Pak ya. Betul. Bu, ngomong-ngomong, kalau sekarang ini untuk misalnya ada yang mau belajar, Bu, Iya, itu bisa gak ke Ibu? bisa. Apakah Ibu membuka pelatihan-pelatihan Saya nggak? biasanya ngajar sama kayak teman saya yang Sari Buah Kasturi ke daerah-daerah juga. Oh, Ibu ngajar juga. Iya. Kemana aja, Bu? Bisa cerita ngajarnya udah pernah ngajar di mana Saya aja? biasanya ngajarnya ke daerah Martapura, kemarin 8 desa. 8 desa. Terus yang baru-baru tadi kan dari Keseruyan, Heeh. bikin tepung pisang. Tepung pisang. Non gluten kan. Heeh. Nah, itu. Jadi Ibu membagi ilmu juga kepada orang lain ya. iya. Termasuk kue-kue yang ini ya. Ya, untuk kue basah dan kue bukan ini aja karena saya lulusan tata boga. Oh. Ya, jadi adalah ilmu selain kue kering kan kalau misalkan dia di sana perlunya perikanan misalkan bikin abon atau oke gitu. Waduh, ternyata bukan Kalau bikin kue. maunya kue basah oke gitu anunya Pak. Nah, itu Tergantung permintaan. sudah sejak tahun berapa Ibu melakukan pelatihan itu? Saya ngajar itu pertama sekitar tahun 2013, 2014 apa 2013 ya, setelah lulus kuliah. Berarti udah berapa tempat tuh di Kalimantan Selatan aja? Apa pernah nggak ngajar ke? Kalteng. Kalteng pernah? Kalteng tadi kan bulan Juni tadi. Di mana tuh, Bu? Keseruyan. Ke Suruyan. Di situ ngajar apa Ibu? Ya pembuatan tepung pisang tadi Pak. Tepung pisang. Terus tepung pisang dibikin lagi aneka kue-kue kering, kue-kue basah, puding dan lain-lainnya. Oh, jadi tetap ya Ibu memberikan Iya. pelatihan-pelatihan kepada orang lain supaya bisa membuat kue-kue kering seperti ini dan yang lain-lainnya. Iya. Luar biasa, mulia itu Bu. Itu saya sangat senang mendengar Ibu seperti itu. Tentunya ya sekarang ini kembali lagi zaman sekarang itu online ya. Iya. Apakah Ibu pemasarannya juga melakukan online? Iya, pemasaran saya juga melakukan online, cuma saya prioritaskan untuk yang reseller kami aja Pak. Jadi kadang di toko oleh-oleh itu dia juga online, mengonlinekan produk-produk saya. Jadi saya biasanya tetap mengonlinekan cuma mengikuti harga mereka. Jadi udah jalan lah Ibu ya itu. Jalan aja sih sebenarnya. Cuma ada lagi adik saya yang ininya, yang bagian anunya. Dan ini sepertinya cukup membantu ya online ya? Cukup membantu Pak, alhamdulillah. Itu malah kalau online itu yang pesan bukan dari hanya Kalimantan Selatan Iya, aja. Kak. Dari mana aja, Bu? Makassar. Dari Jawa Timur, juga Jakarta ada. beberapa. Waduh, jadi sudah malah nasional jadinya. Iya. Jangan-jangan juga udah internasional kali ya, ada yang bawa. Kalau internasional sih enggak ya, kecuali kalau misalkan dibawa untuk oleh-oleh haji biasanya ada keluarga. Oh iya, sana. pernah. Biasanya yang roti gambir besar itu kalau musim haji mama saya bikin, soalnya orang Banjar itu kalau mau naik haji itu
Yang roti gambir itu kan Iya. makan sedikit aja kenyang gitu. Oh, jadi buat makan dia ya kan makan. sambil ngaji sambil ini. Heeh. Oh gitu ya. Iya. Haji itu sekarang ini kan lagi nggak ada, Iya. berarti agak sedikit kurang ya. Oh, dulu luar biasa ya. Ya tentunya selain ke Jakarta, ke daerah-daerah lain juga Iya. potensi keluar itu kalau lagi haji aja ya. Iya. Kalau soal harga bagaimana Bu? Maksudnya Harga jualnya ini terjangkau atau? Terjangkau Karena ada sih. orang ngeliat, ngeliat kue-kue ini mahal apa murah iya. gini. Kalau kami ya, Hmm. ada bikin 2 versi Pak, untuk yang premiumnya sama yang ininya, yang nomor 2-nya. Jadi kalau yang semisal yang ini ada ya, ini kan yang premium. Terus ada lagi yang nomor 2-nya harganya lebih murah Pak. Saya rasa masih terjangkau sih, kalau 20.000 kan ini masih. Iya, iya. Kalau yang satunya kan harga 12.000, yang biasa ukuran ini juga masih terjangkau. Kalau Ibu kegiatan pemasarannya mengikuti pameran-pameran sering nggak? Sering, alhamdulillah. Cuma yang tahun 2020 dan ini aja yang Nggak ada. nggak Sebelumnya kemana aja tuh Bu pameran? keliling Pak. Seluruh Indonesia udah kali Ibu ya? Dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi sudah, Nusa Tenggara sudah. Itu kalau lagi pameran kayak gitu bagaimana respon masyarakat? Apakah cukup laku apa gimana? Alhamdulillah laku Pak. Cuma ya tadi tergantung dari ininya. Kadang pernah saya ini nawarkan sama orang India. Sampai orang Indianya lari saya kejar. Karena Kenapa? dia ininya apa namanya nih, dipikir sini apa namanya nih, dari sapi beneran. Oh, dia kan nggak mau kalau sapi. Padahal kan ini namanya aja lidah sapi. Oh, orang India kan emang sapi nggak dimakan, itu yang Iya, terutama yang bukan hewan muslim. suci Ya. mereka kan. Oh no katanya. Kan biasanya bukan hanya kita bertemu sama orang Indonesia aja, orang-orang Iya. luar juga banyak kan kalau kita di pameran. Oh, bener-bener. Ya, jadi pameran itu sebenarnya sebagai untuk sarana mempromosikan. promosi yang bagus ya. Dukungan dari Iya. pemerintah bagaimana, Bu? Alhamdulillah saya inilah apa namanya nih. Kalau dari pemerintah cukup mendukung. Iya. Kalau kami ini dibina oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Oh. Provinsi, kota juga. Binaannya seperti apa, Bu? Dari pelatihan, baik itu dari kemasan atau apapun ya Pak lah. Terus yang dari promosi pameran, terus dibikinkan website untuk UKM Oh, ada juga websitenya. ada. Oh. Dari Dinas Perdagangan Provinsi kemarin. Berarti mereka cukup care ya, cukup peduli juga terhadap UMKM di sini ya. Ya tentunya semua ini kan kalau semakin maju usaha kecil kita semakin Iya. bagus juga untuk masyarakat di sini ya. Ini bagus Bu, mungkin ini cocok juga Bu buat ibu rumah tangga yang sekarang lagi pandemi juga Iya. bikin-bikin kue kayak gini, minimal untuk kebutuhan dia di rumah Iya, gitu. Ada nggak Ibu seperti Ada itu? kadang-kadang yang ajarin dong bikin ini, kata, tapi rata-rata keluarga atau teman-teman gitu. Ayo kayak itu. Luar biasa ya benar-benar. Bu, kembali lagi ini kan tentunya bisnis itu kan nggak mudah. Bagaimana Ibu membagi waktu dengan keluarga? Oh iya, gini Pak. Kalau kenapa jadi Ulun milih bisnis ini, padahal Ulun seorang sarjana. Nah, itu dia ceritanya. Karena kan orang yang terpenting waktu Ulun belum nikah, karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Wow. Ridho orang tua saya terjunnya ke sini. Ya udah. Terus setelah menikah suami saya meridhoi untuk ini, ya udah kerjakan aja. Dia nggak apa-apa sih masalahnya kalau misalkan asal yang penting untuk usaha dan nggak untuk hura-hura, nggak ngizinin aja biar saya kemana-mana aja, nggak apa-apa. Nah, kalau sekarang kan Ibu juga dalam kondisi sekarang ini pandemi juga kan kita punya kewajiban untuk apalagi anak Ibu ada kan? Ya 2. Masih SD. SD kelas 1 dan kelas 6, sekolahnya di belakang sini Oh, Pak, di di sini. Kindaung. Nah, sekarang kan peran orang tua lebih besar kan Iya. harus ngajarin. Iya. Bagaimana membagi waktu pada saat Ibu berbisnis dan mengajar anak-anak? Kalau berbisnis itu
masih kalau untuk produksi ya masih ada karyawan kan. Oke. Oke, terus kalau yang di rumah itu dari pagi sampai jam 10, jam 11 tuh khusus untuk anak aja dulu dari Senin sampai Jumat. Nah, itu Oh, aja gitu. nggak boleh diganggu. Nah, kalau untuk yang pengantaran barang atau pesanan atau bagaimana itu setelah itu siang sampai sore saya. Oh, jadi ibu udah ngatur waktunya ya? Iya, Pagi dengan anak-anak, siang produksi, sore ini. Oh, jadi sudah terjadwal. Iya, Oh, bagus lah kayak terjadwal. gitu. Terus ada gak komplain anak-anak kalau lagi ini? Oh, ibu kerja melulu nih. Kapan Ada untuk sih. Tapi katanya nggak apa-apa Bunda, yang penting ini apa namanya nih apa ya kalau anak saya tuh nggak apa-apa ditinggal katanya. Ada aja nenek, ada ayah, ada yang lain ngurusan. Alhamdulillah anak saya tuh paham aja. Ngerti ya? Oh, alhamdulillah. Terus saya juga kan kalau menerapkan kalau di dalam rumah tangga itu jangan sampai saya sebagai makmum merasa menjadi imam dalam rumah gitu. itu. Suami tetap imam ya? Suami tetap imam. Oh, bagus Ya, walaupun kita berusaha, walaupun sesukses apapun seorang wanita, tetap jangan sampai ini menomorduakan suami. Iya. Walaupun bagaimanapun kan Pak, tetap suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Ridho Allah kan ridho suami. Iya. Ntar daripada suami ya Pak. Karena baju bapak. Karena ini ya berkeluarga dan waktu untuk keluarga itu juga cukup penting Bu. Iya. Nah, kita boleh berbisnis dan tentunya di keluarga itu adalah saling percaya, Iya. saling mengerti dan bisa memahami satu. Kita kan juga pengen apa sih yang kita kerjakan tentunya kan untuk keluarga juga, Iya. ya, bukan untuk siapa-siapa. Iya. Itu harus dipahami. Ya baguslah Ibu sudah menerapkan yang baik waktu Ibu dengan anak, waktu Ibu dengan suami, waktu dengan bisnis. Nah ini juga perlu contoh nih ini buat orang-orang yang ingin berbisnis juga perlu contoh Ibu Ana ini. Ini membagi waktunya dengan keluarga cukup baik. Masya Ya Bu, Allah, kan sekarang ini lagi pandemi. Kondisinya di produksi sebelum pandemi dan setelah pandemi, saat pandemi ada perubahan nggak? sangat signifikan Pak. Oh gitu. Tapi ada kemarin tuh sempat naik Sempat lagi. naik ya. Terus yang pas yang akhir bulan Juli ini ada penurunan lagi pas PPKM tadi kan. Nggak boleh ini kan kita keluar kota. Ya. Jadi lagi apa? Awal-awal bulan tahun 2021 ini bagus ya Bu ya? Bagus ya. Terutama pas bulan puasa ya? Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah naik tuh ya Bu ya? Naik. Permintaannya Sangat ini Pak, tinggi ya? kita sampai kewalahan. Oh sampai kewalahan ya? Karena kan bercermin dari tahun sebelumnya kita sudah menyiapkan, tapi ternyata pasarnya rada dingin. Tinggi ya? Tapi yang pas yang tahun ini benar-benar ini Pak. Nah, ya, Alhamdulillah. apa-apa. Jadi fluktuasi Bu ya. Kalau usaha itu fluktuasi itu wajar lah Pak. kayak gitu. Tapi disyukuri aja Pak. Syukuri itulah. Kalau lagi yang seperti ini kita bersabar aja. Iya, Jadi sabar dan syukur. Kuncinya karena kesabaran Bu ya. Sabar dan syukur Pak. Jadi Ibu ini ya, ini kan Ibu berbisnis seperti ini. Ya. Jadi kira-kira tips apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan, terutama kaum wanita yang ingin berbisnis seperti itu, seperti Ibu? Saran saya sih, tips saya kalau misalkan kita harus fokus dalam berusaha, dalam apa yang kita kerjakan, tapi jangan lupa kodrat kita sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri, jangan sampai lupa. Itu aja sih Pak. Jadi itu ya Bu ya. Walaupun kita sesukses apapun seorang wanita, kalau misalkan merasa jadi imam menjadi makmum menjadi imam tadi, tetap salah di mata Tuhan. Benar di mata manusia tapi belum tentu benar di mata Allah, ya kan? Amin, amin. Ya itulah teman-teman semua, teman-teman antara semua, apa yang disampaikan Ibu Ana ini cukup bagus, cukup baik. Semoga kita semua bisa lebih tahan terhadap
pandemi yang ini Bu ya, dan pandemi ini segeralah bisa berlalu Ya, sehingga amin. usaha kita bisa normal kembali dan teman-teman yang lainnya juga bisa bahagia kembali. Terima kasih kali ini kita bersama Bu Ani, mudah-mudahan kita bisa ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.